Selamat datang di dunia novel. Kultivator Junior, mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura volume 10. Terima kasih Mimin ucapkan bagi yang sudah memberikan dukungan via Saweria dan Super Thanks-nya. Semoga Mimin tetap semangat untuk terus update Martial God Asura. Episode 6161, Hukuman Membunuh Laut. Chu Feng memegang pergelangan tangan Xiao Yu'er dan mengamati tubuh Xiao Yu'er dari sini. Ditemukan bahwa tubuh Xiao Yu'er sangat lemah. Kelemahan ini berasal dari kelemahan darahnya, dan teknik penghalangnya tidak dapat membantu banyak. Namun segera diketahui bahwa ada kekuatan di tubuh Xiao Yu'er yang sedang memperbaiki Xiao Yu'er. Itu adalah pil, jelas disiapkan khusus untuk garis keturunan Xiao Yu'er. Hanya saja meskipun ramuan ini ampuh, namun kecepatan pemurniannya lambat, artinya meski sedang diperbaiki, efeknya kurang bagus. Apa yang dapat dilakukan Chu Feng untuk membantu Xiao Yu'er adalah membantu Xiao Yu'er dengan cepat memurnikan ramuan dan menyebarkan kekuatan obat yang secara alami akan membantu Xiao Yu'er pulih dengan cepat. Terima kasih, Kakak. Xiao Yu'er merasakan bahwa kekuatan penghalang Chu Feng terus mengalir ke ramuan di tubuhnya, dan tahu bahwa Chu Feng membantunya memperbaiki ramuan itu. Yu'er, apa yang ada di dadaku? Apakah ini ada hubungannya dengan garis keturunanmu? Chu Feng bertanya diam-diam. Ia dapat merasakan ada tanda yang muncul di hati jiwa, yaitu tanda ikan. Kehidupannya sebelumnya rapuh dan dia benar-benar diambang kematian. Alasan mengapa dia bisa pulih dalam sekejap dan bahkan mengambil kesempatan untuk menerobos. Itu semua karena Xiao Yu'er menggunakan kekuatan yang kuat padanya. Tetapi ketika Chu Feng memiliki kesempatan untuk mengamati, kekuatan itu telah terintegrasi ke dalam tubuhnya. Hanya hati yang bertanda ikan kecil. Aku tidak akan memberitahumu. Xiao Yu'er menunjukkan senyuman nakal, tapi kemudian berkata, jangan khawatir, kamu tahu aku tidak punya pengaruh sama sekali. Ini adalah metode khusus klan kita, tapi itu hanya bisa digunakan sekali, dan saya menggunakannya pada kakak laki-laki. Setelah mengatakan ini, Xiao Yu'er mengulurkan tangan kecilnya dan menekannya ke jantung Chu Feng. Dengan begini, kakak akan selalu memiliki jejakku di tubuhnya. Jangan berbohong padaku, apakah itu benar-benar tidak berdampak? Chu Feng tidak mempercayainya. Bagaimana kekuatan semacam itu, yang dilucuti dari dirinya sendiri, tidak berdampak? Itu tidak masalah. Aku tidak akan berbohong kepada kakak. Kamu bisa merasakannya. Setelah ramuannya dimurnikan, aku akan baik-baik saja. Mata Xiao Yu'er berubah menjadi 2 bulan sabit, di bawah bulu matanya yang panjang, matanya penuh kehangatan, dan dia menatap Chu Feng dengan lembut. Penampilan seperti ini membuat orang merasa tidak percaya. Tapi Chu Feng masih tidak mempercayainya, tapi dia tidak bisa menemukan bukti apapun. Lagi pula, hal itu sudah terjadi, dan dia tidak bisa melakukan apapun untuk membalikan keadaan. Yu'er, terima kasih banyak, kata Chu Feng. Dia tahu betul bahwa jika tidak ada Xiao Yu'er, hidupnya mungkin dalam bahaya kali ini. Kakak dan aku, tolong jangan mengatakan hal seperti itu. Bukankah aku sudah bilang bahwa aku akan melindungimu? Kamu gadis, kamu harus melindungi dirimu sendiri dulu. Aku kasihan padamu karena aku menjadi sangat lemah. Tapi Xiao Yu'er mengulurkan jarinya dan menekannya ke hati Chu Feng. Jangan merasa buruk, jika tidak kamu akan berpikir bahwa aku menyebabkan masalah di hatimu. Mendengar ini, Chu Feng juga merasa terhibur oleh Xiao Yu'er. Namun pada saat ini, ratapan yang sangat tragis terdengar. Itu adalah arahan dari Ouyang Lingyu. Melihat situasinya, Ouyang Kuangfei dan junior lainnya terkejut.
Saya melihat arogansi hitam yang terlihat dengan mata telanjang muncul di seluruh tubuh Ouyang Lingyu, dan arogansi hitam terus melewati tubuhnya. Kesombongan hitam itulah yang menyebabkan dia sangat kesakitan. Arogansi hitam itulah yang membuat Ouyang Guangfei dan junior lainnya menjauh. Ouyang Guangfei masih ingin melangkah maju, tapi kali ini dia sudah siap secara mental. Meskipun dia tidak terkejut oleh api hitam, dia masih akan menderita rasa sakit yang luar biasa selama dia mendekat, dan dia tidak akan bisa mendekat sama sekali. Dalam keputusasaan, dia berlari ke sisi Chu Feng. Chu Feng, bisakah kamu menyelamatkan saudara Lingyu? Dia memiliki mulut yang berbisa, tapi sebenarnya dia bukan orang jahat. Aku tidak akan berbohong padamu. Dia telah banyak membantuku sejak aku masih kecil. Dia sangat penting bagiku. Aku mohon padamu untuk menyelamatkannya. Selama kamu bisa menyelamatkannya, klan Ouyangku pasti akan membalas budimu. Ouyang Guangfei sangat khawatir, dan setelah berbicara, dia berlutut di depan Chu Feng. Chu Feng tidak bodoh. Dia tidak tenang saat pertama kali menerobos. Dia benar-benar mengira bahwa cedera Xiao Yu'er ada hubungannya dengan Ouyang Lingyu. Namun belakangan diketahui juga bahwa cedera Xiao Yu'er adalah cedera dalam dan tidak ada hubungannya dengan Ouyang Lingyu. Tetapi meskipun hubungannya tidak besar, masih ada beberapa hubungan, dan perkataan orang ini sangat tidak menyenangkan, dan dia perlu diberi beberapa pelajaran. Chu Feng awalnya hanya ingin menakutinya. Namun siapa sangka dia akan menyerang Chu Feng secara diam-diam. Saat itu, Chu Feng benar-benar ingin membunuhnya. Chu Feng, tolong selamatkan saudara Lingyu. Semakin banyak junior dari klan surgawi Ouyang berlari mengelilingi Chu Feng dan semua berlutut di depan Chu Feng. Banyak dari mereka bahkan bersujud kepada Chu Feng. Terlihat bahwa peran Ouyang Lingyu sangat penting di hati mereka. Tapi Chu Feng mengabaikannya dan mengabaikannya saja tanpa mengatakan apapun. Dia hanya mengkhawatirkan Xiao Yu'er sekarang, dan hanya ingin segera membantu Xiao Yu'er memurnikan ramuan di tubuhnya dan membantu tubuhnya pulih. Saudaraku, kenapa kamu tidak membantunya? Xiao Yu'er lah yang mencoba membujuknya. Begitu Xiao Yu'er membuka mulutnya, Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Meski penampilan Xiao Yu'er tidak sama seperti sebelumnya, namun matanya tetap sama seperti sebelumnya. Chu Feng memahami maksud Xiao Yu'er dari mata Xiao Yu'er. Dia tidak benar-benar ingin menyelamatkan Ouyang Lingyu, dia memikirkan tentang Chu Feng. Chu Feng kini telah menyinggung Istana Suci Tujuh Alam dan Sekte Penjara, serta klan surgawi Huangfu yang belum sepenuhnya lahir. Klan Ouyang tidak terlihat lemah sama sekali. Jika dia menyinggung mereka lagi, Chu Feng akan membuat terlalu banyak musuh. Tetapi jika Ouyang Lingyu dapat diselamatkan, bahkan jika dia tidak dapat berteman dengan klan surgawi Ouyang, selama klan surgawi Ouyang memiliki hati nurani, itu tidak akan sulit bagi Chu Feng. Chu Feng menoleh dan menatap Ouyang Guangfei. Bukankah dia seorang junior? Para junior dari klan Ouyang Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Chu Feng akan memperhatikan hal ini. Ya, ini bukan reaksi balik dari obat-obatan terlarang. Disinilah dia mengetahui bahwa dia bukan junior, dan laut pembunuhan abadilah yang menghukumnya. Saat Chu Feng berbicara, dia memegang pergelangan tangan Xiao Yu'er dengan satu tangan, meremas rumus dengan tangan lainnya, dan melafalkan rumus tersebut pada saat yang bersamaan. Akhirnya, dengan suara formasi megah dengan ketinggian 10.000 meter muncul di langit di atas Chu Feng. Chu Feng mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan merentangkan telapak tangannya, dan formasi itu dengan cepat mengalir ke telapak tangannya. Segera setelah itu,
Chu Feng menunjuk ke arah Ouyang Lingyu dan formasi megah berubah menjadi bola, menutupi Ouyang Lingyu. Bola yang terselubung berubah menjadi kekuatan formasi dan menempel pada tubuh seperti kulit Ouyang Lingyu. Meskipun Ouyang Lingyu masih meratap saat ini, semua orang dapat merasakan nafas hidupnya jauh lebih stabil. Cepat dan bawa dia pergi dari laut pembunuhan kuno. Selama dia meninggalkan laut pembunuhan abadi, setidaknya sanksi yang dijatuhkan padanya oleh laut pembunuhan abadi akan berakhir. Tapi aku ingatkan kamu, saat kamu membawanya pergi, kamu tidak akan bisa menyeretnya dengan harta karun. Kamu hanya bisa membawanya pergi dengan kontak fisik. Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata ini, Ouyang Guangfei dan yang lainnya tampak malu. Mereka mengerti maksud Chu Feng. Api hitam yang mengelilingi tubuh Ouyang Lingyu dapat menyerang semua orang. Jika Anda ingin membawa pergi Ouyang Lingyu, Anda bisa, tetapi Anda juga harus menahan serangan arogansi hitam. Bab 6162 ini benar-benar hal yang bagus. Namun, Ouyang Guangfei tidak ragu-ragu dan segera berdiri dan bergegas ke sisi Ouyang Lingyu. Di bawah serangan api hitam, wajahnya berubah, tapi dia akhirnya mengulurkan tangan dan meraih lengan Ouyang Lingyu. Namun kesombongan hitam itu segera menutupi seluruh tubuh Ouyang Guangfei. Hal ini membuat Ouyang Guangfei tidak bisa naik ke udara sama sekali. Ia hanya bisa berjalan di udara, namun ia berjalan dengan susah payah. Setelah melihat ini, seseorang dengan cepat melangkah maju dan menyeret Ouyang Guangfei keluar dari api hitam. Segera setelah itu, junior dari klan surgawi Ouyang melangkah maju satu demi satu, mencoba membawa Ouyang Lingyu pergi dari sini. Tetapi kebanyakan orang tidak bisa menyentuh Ouyang Lingyu sama sekali. Jadi mereka harus mundur dari api hitam karena kesakitan. Bahkan jika seseorang dapat menyentuh Ouyang Lingyu, seperti Ouyang Guangfei, dia tidak dapat bertahan lama setelah dia keluar. Dalam hal ini, Ouyang Guangfei menelan pil tersebut dan mendekati Ouyang Lingyu lagi. Di bawah pengaruh obat mujarab, daya tahan Ouyang Guangfei jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun meski begitu, dia tidak bisa berjalan terlalu cepat. Melihat situasi ini, siapapun tahu bahwa Ouyang Guangfei tidak dapat bertahan lama. Jadi junior pintar dari klan surgawi Ouyang segera terbang ke arah klan surgawi Ouyang. Saat ini, masalah itu bukan lagi sesuatu yang bisa mereka selesaikan, dan mereka harus mencari bantuan dari dalam klan. Adapun Chu Feng, dia mengabaikannya. Long Chengyu dan Long Musi tidak berniat membantu. Bahkan Xiao Yuer tidak berusaha membujuknya lagi. Ini adalah hukuman laut pembunuhan abadi untuk Ouyang Lingyu karena menyelinap ke tempat ini sebagai non-junior. Dia pasti menggunakan semacam harta karun terselubung untuk bisa masuk, dan dia pantas dihukum. Terlebih lagi, jika ingin menyelamatkannya, Anda harus menanggung hukuman yang sama. Waktu berlalu, dan hanya Chu Feng, Long Chengyu, Long Musi, dan Xiao Yuer yang tersisa di sini. Semua orang dari klan Ouyang Tian pergi. Mereka sangat mementingkan Ouyang Lingyu dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengirim Ouyang Lingyu pergi dari sini secara estafet. Tapi tempat ini sudah berada jauh di dalam laut pembunuhan abadi. Dengan budidaya mereka sebelumnya, akan memakan waktu lama untuk sampai ke sini. Dengan kecepatan berjalan seperti ini, yang mirip dengan orang biasa, mustahil untuk keluar dari sini. Bahkan jika dia keluar, Ouyang Lingyu sudah lama mati. Mereka yang pamer akan diberi hadiah. Pria ini pantas mati. Long Chengyu bergumam dan segera berjongkok di samping Chu Feng. Chu Feng, saya mendengar mereka berkata bahwa metode yang baru saja Anda gunakan disebut api guntur, yang merupakan kekuatan legendaris dari garis keturunan tingkat surga. Guntur api?
Namanya cocok dengan bentuknya, kata Chu Feng. Kelihatannya lebih mendominasi daripada armor petir. Sangat tampan. Yang terpenting kekuatan tempurnya terlalu kuat, bukan? Ouyang Lingyu itu meminum 10 obat terlarang. Dia terlalu lemah, bahkan tidak sebaik Ouyang Kuang Fei, kata Chu Feng. Memang, tingkat kultivasi aslinya adalah dewa sejati tingkat ketiga, dan alam dewa sejati hanya dapat meningkatkan tingkat kultivasinya sebanyak 2 tingkat. Sebelumnya aku khawatir dia menyembunyikan kekuatannya dan menolak menggunakannya. Setelah melakukannya dalam waktu lama, itulah batasannya. Faktanya, dia bukan lagi junior. Lalu kenapa dia menantang kita? Bukankah ini intimidasi? Sungguh tidak tahu malu. Long Chengyu mengutuk. Tapi kemudian dia bertanya kepada Chu Feng, "Tapi Chu Feng, apa yang baru saja Anda gunakan adalah bagian dari roh terlarang ilahi klan saya, nafas naga, kan?" Mendengar ini, Chu Feng mengangguk. Itu nafas naga. Ya Tuhan, Chu Feng kamu sungguh jenius. 1 tingkat pengekangan ilahi menekan pengekangan ilahi tingkat kedua. Meskipun ini terkait dengan kekuatan tempurmu yang tak tertandingi setelah menggunakan api petir, aku bisa merasakan bahwa kekuatan nafas naga yang kamu gunakan sangatlah luar biasa, jauh melampaui larangan dewa biasa. Yang paling penting adalah, mengapa caramu tampil berbeda dari metode latihan normal? Long Chengyu bertanya. Karena dia tahu bahwa cara normal menggunakan nafas naga adalah dengan memuntahkan nafas naga dengan mulut. Tapi sekarang Chu Feng menggunakan jarinya. Yang terpenting adalah hantu kepala naga yang muncul di sekitar Chu Feng tidak ada dalam catatan nafas naga. Aku sendiri yang menemukan jawabannya. Saya pikir ada beberapa masalah dengan cara kerja kekuatan nafas naga, dan kita tidak bisa hanya fokus pada hal itu. Saya mengubahnya menggunakan seluruh tubuh untuk beroperasi. Setelah mengedarkan kekuatan ke seluruh tubuh, saya dapat memadatkan momentum kepala naga. Momentum kepala naga memiliki efek pertahanan. Lalu saya menggunakan jari saya untuk melepaskan kekuatan nafas naga. Teknik ini memiliki efek ofensif dan defensif. Jalan Chu Feng. Meskipun nafas naga ini sangat kuat, sebelumnya ia dianggap sebagai produk setengah jadi, sehingga sulit untuk menunjukkan kekuatannya. Chu Feng lah yang mempelajari dan mengembangkan nafas naga ini menjadi keterampilan bela diri terlarang ilahi yang lengkap. Sungguh menakjubkan. Mata Long Chengyu berbinar setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng. Chu Feng, bisakah kamu mengajariku? Tentu saja. Aku juga ingin belajar. Long Musi juga berkata. Tidak masalah, ayo kita belajar bersama. Tiba-tiba, kekuatan lembut dengan cepat memenuhi tubuh Xiao Yuer, dan warna kulit Xiao Yuer juga terlihat membaik dengan mata telanjang. Itu adalah ramuan di tubuh Xiao Yuer yang disempurnakan oleh Chu Feng. Chu Feng menghela napas lega, akhirnya disempurnakan. Saudaraku, sudah kubilang jangan khawatir, aku akan segera hidup dan sehat. Xiao Yuer berkata dengan mencolok. Benar-benar? Kalau begitu bangun dan lihatlah. Long Chengyu juga sangat senang. Faktanya, dia melakukannya demi keuntungan Xiao Yuer dan ingin Xiao Yuer bangun dan melihat bagaimana tubuhnya pulih. Karena setidaknya secara kasat mata saat ini, kondisi Xiao Yuer sangat baik. Tapi begitu dia mengucapkan kata-kata ini, Xiao Yuer melotot tajam dan segera meringkuk ke pelukan Chu Feng lagi. Mengapa kamu memelototiku? Long Chengyu merasa sedih. Kamu pantas mendapatkannya, kamu tidak memiliki penglihatan. Bisik Long Musi. Ah? Long Chengyu menutup mulutnya dan sangat bingung.
Yuer, kamu duduk dan menyesuaikan diri sebentar. Aku akan kembali secepat mungkin. Begitu Chu Feng mengatakan ini, Xiao Yuer juga memahaminya. Saudaraku, pergilah, aku baik-baik saja. Setelah mengatakan itu, dia langsung berdiri sambil memegang pinggangnya dengan tangannya. Terlihat manis dan imut. Chu Feng berdiri, menyentuh kepala Xiao Yuer, dan segera menghilang. Sementara itu di sisi lain laut pembunuhan abadi, dalam perjalanan kembali ke pintu masuk. Para junior dari klan Ouyang Tian terjatuh satu demi satu. Untuk mengambil kembali Ouyang Lingyu, banyak dari mereka bahkan menelan obat-obatan terlarang. Tapi itu sia-sia, mereka tidak bisa menahan kekuatan hukuman dari laut pembunuhan abadi. Ouyang Guangfei adalah orang yang bertahan sampai akhir, tapi sekarang dia tidak bisa bertahan lagi. Ouyang Guangfei duduk dengan lemah di atas perahu kecil yang memancarkan cahaya. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk berdiri di udara. Anda hanya bisa mengandalkan harta karun untuk melayang ke udara. Dan melihat ke arah Ouyang Lingyu, yang tersiksa oleh api hitam dan sangat lemah hingga tidak bisa mengeluarkan suara, dia menangis begitu keras hingga hidungnya menangis. Saudara Lingyu, apa rencanamu? Dia sangat marah. Di sisi lain, dia marah karena Ouyang Lingyu telah membawanya ke situasi seperti itu dan dia akan mati. Di satu sisi, dia marah karena dia tidak cukup mampu menyelamatkan Ouyang Lingyu. Pria besar, kenapa kamu menangis? Mereka yang tidak tahu lebih baik mengira istrimu sudah meninggal. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Ouyang Guangfei mendongak dan menemukan bahwa Chu Feng muncul tidak jauh dari situ. Karena dia terlalu lemah, dia tidak menyadarinya. Chu Feng. Ketika Ouyang Guangfei melihat Chu Feng, ekspresinya menjadi rumit sesaat. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak berani mengatakannya. Dia sangat ingin Chu Feng membantunya, tapi bagaimana dia bisa meminta hal seperti itu? Itu adalah kekuatan hukuman dari laut pembunuhan abadi. Dia telah mengalaminya dan tahu betapa menakutkannya itu. Belum lagi orang luar, bahkan anggota klan, dia tidak akan menerima permintaan seperti itu. Permintaan seperti itu akan merugikan orang lain. Sedangkan untuk Chu Feng, dia sudah berjalan di depan Ouyang Lingyu. Meskipun api hitam menembus tubuhnya, ekspresi Chu Feng tidak berubah. Kemudian dia mengulurkan tangan dan meraih Ouyang Lingyu, dan dengan mudah melawan Ouyang Lingyu. Kemudian dia kembali menatap Ouyang Guangfei. Berhentilah menangis, aku akan melindunginya dari kematian. Setelah mengatakan ini, saya melihat antrean panjang diaduk oleh ombak di bawah, memanjang lurus menuju pintu masuk, dan Chu Feng telah menghilang. Melihat pemandangan ini, Ouyang Guangfei segera menyeka matanya, bukan untuk menghapus air mata, tapi karena dia tidak percaya. Disiksa oleh kekuatan itu, mereka berjuang dan kekuatan mereka sangat dibatasi. Mengapa Chu Feng tampak baik-baik saja? Namun dia tiba-tiba teringat 7 langkah itu. Berpikir bahwa Chu Feng telah mencapai puncak, dia merasa lega lagi. Ouyang Guangfei melihat ke arah menghilangnya Chu Feng dengan ekspresi yang rumit. Meskipun hidungnya penuh air mata, dia menunjukkan senyuman cerah. Kesenjangan antara orang ini dan orang lain sangat besar. Tapi sungguh bagus kalau orang seperti ini ada. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya dari Martial God Asura di dunia novel.